Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan memang baru kali ini saya kembali mengupload video setelah beberapa lama tentunya ya. Dan tentunya saya punya alasan kenapa saya dari PTS tidak memberikan tugas ataupun mengupload video, di mana alasan utamanya itu ialah saya mempertimbangkan kondisi psikologis kalian, di mana hampir setiap minggu kalian harus dibebani dengan banyak mata pelajaran, tentunya dengan tugasnya. Tentunya tindakan saya ini berdasar karena memang asal kalian ketahui tujuan pendidikan di era pandemi ini ada dua, di mana yang pertama itu kesehatan yang paling utama, yang kedua psikologis. Itu yang paling penting yang harus kalian ketahui dan yang harus kalian lakukan selama pandemi ini. Dalam artian di bidang pendidikan pun mau tidak mau dua faktor itu yang harus diutamakan. Berdasarkan itu, maka saya memutuskan untuk tidak memberikan dulu materi ataupun tugas maupun video sebagai dasar untuk mengamankan psikologi kalian. Pun demikian, materi harus terus berjalan dan insya Allah mudah-mudahan Januari kita jadi bertemu ya, sehingga pembelajaran pun bisa berjalan seperti biasa dan efektif. Dan saya kira mungkin di pelajaran lain ada Zoom dan lain sebagainya. Kenapa saya tidak melakukan itu? Saya kira saya tidak mau membuang-buang waktu. Bagi saya Zoom itu kurang efektif ya, karena memang di kita itu jadwalnya 4 kelas di dalam satu waktu yang sama. Kalian bisa bayangkan. Oke. Seperti yang telah kita pelajari bersama, di mana kalian telah belajar beberapa materi sebelumnya, di mana yang materi yang pertama kalian telah belajar tentang bagaimana respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Di mana di sana kalian sudah tahu bagaimana respon Mesir, bagaimana respon India, bagaimana respon negara-negara lainnya, ya, termasuk respon Australia dan respon Belanda sendiri, sehingga berujung pada pengakuan Indonesia oleh PBB. Dan yang terakhir itu kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda tahun 2007. Asal kalian tahu. Kenapa? Itu ditandai dengan kehadirannya kandidat dari Belanda untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2007. Seperti itu. Di materi pertama, kalian telah mengetahui bahwa ternyata syarat untuk menjadi suatu negara itu bukan hanya proklamasi, bukan hanya sebuah pernyataan kita merdeka, tapi ternyata juga butuh hal-hal yang lain. Di antaranya kita butuh wilayah, kita butuh pemerintahan, kita butuh masyarakat, dan tentunya kita juga butuh pengakuan dari negara-negara lain. Contoh yang konkret hari ini, ada suatu negara yang memang bisa dikatakan belum diakui sepenuhnya. Contohnya apa? Palestina. Palestina belum diakui sepenuhnya karena beberapa negara masih belum mau mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka. Bahkan sekarang yang dianggap negara yang merdeka itu adalah Israel. Seperti itu. Kalau misalkan kita melihat sejarah, Palestina itu pertama kali berdiri, wilayah Palestina itu dikuasai oleh Islam, yang kemudian Israel yang datang setelah PD1, kemudian sedikit demi sedikit Israel menguasai wilayah Palestina dan sekarang berbalik kondisinya. Nah, balik lagi ke sini di Indonesia, tentunya tidak mungkin Indonesia berdiri menjadi suatu negara yang merdeka, berdaulat tanpa pengakuan negara-negara lain. Kita tahu di Mesir, ya,
Di Mesir peranan mahasiswa Mesir, di mana untuk menekan pemerintah Mesir supaya mengambil sikap untuk mendukung dan mengakui Indonesia sebagai negara merdeka, terutama banyak kesamaan antara Indonesia dengan Mesir, yaitu kesamaan agama dan banyak mahasiswa Mesir yang di sana. Tentunya ini menjadi faktor utama di mana yang membuat Mesir kemudian mau mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Kemudian ada juga India. India kenapa mau mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat? Padahal posisinya India pada saat itu dulu merdeka. Ada beberapa kesamaan, seperti yang telah kalian ketahui, persamaan nasib dijajah. Kedua, persamaan kebudayaan, di mana kebudayaan Indonesia dengan India itu sama. Kemudian Australia ada persamaan nasib, diantaranya apa? Persamaan nasib ini dialami oleh para buruh ABK kapal yang ternyata orang Australia itu ternyata tidak tahu bagaimana perlakuan Belanda di Indonesia. Setelah banyak orang Indonesia yang dikirim oleh Belanda ke Australia, mereka bercerita tentang bagaimana perlakuan Belanda terhadap mereka. Alhasil mereka pun terenyuh. Sehingga banyak terjadi peristiwa seperti peristiwa Black Armada dan sebagainya, pemboikotan kapal-kapal Belanda yang tadinya mau menyerang Indonesia ditahan oleh para pekerja laut Australia, sehingga akhirnya Indonesia merdeka. Nah, selain itu kalian juga telah belajar tentang iptek, perkembangan iptek di era globalisasi, ya nggak? Perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana secara harfiah ilmu pengetahuan dan teknologi itu muncul dan berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia. Dan fungsi teknologi tentunya untuk mempermudah kebutuhan manusia. Kalau kita runut, ya kapan sih munculnya iptek? Ilmu pengetahuan dulu atau teknologi dulu? Menurut kalian seperti apa? Kalau misalkan dilihat dari singkatannya iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya ini ilmu pengetahuan dulu. Bagaimana maksudnya? Contoh, munculnya teknologi itu berasal dari ilmu pengetahuan. Orang-orang zaman dulu, ya, ketika pertama kali manusia ada, kita tahu mereka hidup dengan insting. Mereka hidup nomaden, berpindah-pindah sebelum akhirnya bercocok tanam dan menempat di suatu tempat. Ketika manusia nomaden, berpindah-pindah, mereka hanya mengikuti insting. Ketika datang ke suatu tempat mencari makanan, habis makanan di tempat tersebut, maka berpindah lagi untuk mencari makanan dan terus begitu sepenuhnya. Tapi seiring dengan perkembangan otak manusia pada masa itu, maka mulai muncul ketika suatu manusia memakan suatu buah-buahan yang ada bijinya dan bijinya jatuh ke bawah, dan ternyata lama-kelamaan itu muncul jadi sebuah tumbuhan. Nah, ini pengetahuan baru bagi manusia pada saat itu. Oh, ternyata kalau misalkan kita bijinya itu ditanam di tanah, maka akan tumbuh. Dari pengetahuan itu, mereka berpikir bagaimana caranya menggali tanah. Alhasil, mereka menggali tanah dengan tangan, ya, menggali tanah dengan tangan, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, tangan mereka pun jadi sakit. Alhasil mereka berpikir bagaimana caranya mengolah tanah tanpa dengan tangan. Maka mereka mulai menciptakan teknologi sederhana seperti menggunakan batu, seperti menggunakan kayu untuk menggali untuk menggali tanah, dan muncullah teknologi sederhana. Ketika menggunakan batu terlalu berat, muncul kayu. Ketika ditemukan kebudayaan-kebudayaan besi, maka dibuatlah teknologi-teknologi yang lebih modern seperti cangkul dan lain sebagainya. Dan bahkan cangkul pun dirasa masih lama mengolah tanah, manusia terus kembali berpikir bagaimana caranya untuk mengolah tanah lebih cepat, sehingga hari ini diciptakanlah traktor. Artinya jelas ya, iptek ilmu pengetahuan dan teknologi itu jelas. Teknologi
muncul karena adanya ilmu pengetahuan. Dan teknologi itu ada diciptakan untuk mempermudah kebutuhan manusia. Seperti itu. Berkembang, tapi kadang kita suka terbalik ya. Ketika berbicara teknologi itu, yang ada di pikiran kita itu adalah komputerisasi, internet, digitalisasi, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari alat-alat yang ada di sekitar kita pun itu adalah teknologi. Lantas sejak kapan teknologi berkembang pesat? Sejak kapan? Kalian pernah belajar tentang revolusi industri di kelas 11 mungkin? Nah, ini gimana? Oke, saya kira jaringannya tadi agak sedikit terganggu ya. Kita lanjut. Sejak kapan teknologi itu berkembang pesat? Tentunya kalian sudah belajar tentang revolusi industri. Di mana di dalam peristiwa revolusi industri itu diawali dengan suatu peristiwa yang sangat berpengaruh sehingga mengubah tatanan Eropa bahkan tatanan dunia. Sebelumnya di abad pertengahan ketika manusia tidak mampu menggunakan akal sehatnya, di mana manusia itu lebih pasrah, lebih menerima ya tentang apa yang dikatakan oleh Paus Alkitab tanpa mau berpikir apa, kenapa, di mana, siapa. Terus kemudian masuk era Renaissance, di mana yang tadinya manusia itu pasrah, mulai menggunakan logika, di mana di abad pertengahan kebenaran itu dilihat dari Alkitab. Kalau di abad Renaissance, kebenaran itu dilihat dari rasional. Jadi sesuatu itu dikatakan bohong kalau tidak masuk akal atau rasional. Di kelas 11 juga kita belajar tentang Aufklärung, di mana perkembangan penemuan-penemuan dahsyat di dunia mulai terjadi di sana. Adanya perubahan pemikiran ini memacu manusia untuk kembali berpikir lebih cepat, sehingga muncullah tahapan revolusi industri. Mulai di Inggris, di mana revolusi industri tahap pertama itu ditandai dengan pengolahan kain, ya. Mungkin kalian masih ingat, di mana para penenun yang tadinya menggunakan alat manual, di mana untuk menghasilkan satu kain butuh 1 bulan, sedangkan permintaannya sangat banyak, itu menggenjot pemikiran manusia pada saat itu untuk menciptakan mesin-mesin tenun. Berawal dari mesin tenun, kemudian manusia juga berpikir bagaimana caranya kita untuk masuk ke atau berpindah tempat dengan cepat. Alhasil ditemukan teknologi roda, ditemukan sepeda, dan mulai ditemukan alat-alat yang lainnya. Seperti halnya transportasi. Kalian jangan berpikir alat transportasi itu hanya mobil, motor, sepeda, pesawat terbang, kapal laut, dan sebagainya. Zaman dulu alat transportasi yang paling sederhana itu adalah sepatu. Sepatu. Kenapa sepatu disebut alat transportasi? Karena perbedaan antara orang yang memakai sepatu dengan tidak, orang yang memakai sepatu itu mampu berjalan dengan secara lebih jauh. Karena kakinya aman. Tapi seiring berjalannya waktu, sepatu berganti menjadi fashion. Seperti itu. Dan transportasi tepatnya adalah alat untuk membantu manusia supaya lebih cepat. Dalam hal ini, sepeda, motor, mobil, pesawat terbang, kapal laut, dan lain sebagainya. Nah, kalian jangan berpikir ditemukannya mobil langsung kayak seperti sekarang, tidak. Mobil itu pertama kali ditemukan dengan menggunakan sistem pegas. Kalian mungkin punya mainan yang mobil yang diputar-putar itu ya. Nah, zaman dulu juga seperti itu. Jadi kalau misalkan mau naik mobil, sebelum dipakai, seorang pengendara itu turun ke depan, ya. Jadi membawa alat bentuknya L seperti ini.
Sorry, seperti ini ya. Jadi diputar dulu di depan, kemudian setelah diputar dilepas, mobilnya jalan. Ada kendala. Dengan sistem pegas seperti itu, mobil tidak bisa melaju lama. Karena ketika setiap habis putaran, turun lagi, putar lagi, turun lagi, putar lagi. Sehingga memicu manusia untuk berpikir bagaimana caranya supaya otomatis. Ditemukan mesin uap, mulai menggunakan uap. Di mana uap bisa menggerakkan sesuatu dan disambungkan dengan gear. Yang kemudian berkembang pula otak manusia yang tadinya uap, kemudian ditemukan bahan bakar sampai ditemukan listrik, dan yang terakhir itu ditemukan internet. Dan asal kalian tahu, internet itu pertama kali ditemukan oleh Amerika dan fungsinya sebagai cara komunikasi tentara Amerika atau APRANET namanya. Ya karena memang ternyata mampu berkomunikasi jarak jauh, sehingga internet dikonsumsi secara umum dan publik. Dan kalian tuh mungkin mengalami ya, ada yang 3G, ada yang GPRS, ada yang H+, sekarang 4G, bahkan 5G. Teknologi itu semua muncul berkat keresahan-keresahan manusia, di mana manusia selalu mencari celah bagaimana untuk mempermudah hidup. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa kita tidak bisa hanya sebagai pengguna teknologi, tapi kalian juga harus menciptakan teknologi baru. Dengan cara apa? Dengan cara mencari permasalahan hidup kalian dan menemukan solusi untuk diri kalian. Intinya, kalian harus mau berpikir. Seperti halnya orang-orang Eropa zaman dulu, zaman Renaissance, bahkan Aufklärung. Ya, berkat orang-orang Eropa, ya kita harus akui, berkat orang-orang Eropa yang mau berpikir, kita bisa menikmati teknologi yang sekarang. Bahkan kalau zaman dulu itu, ya, kita mau beli sesuatu itu, misalkan saya lapar, maka yang saya lakukan itu, saya keluarkan uang di dompet, saya berjalan menuju warung atau rumah makan, dan saya datang memilih menu makanan, memakan, bayar. Kemudian saya harus pulang lagi ke rumah. Tapi hari ini, ketika kalian lapar, kalian tidak perlu mengeluarkan uang di dompet. Kalian hanya keluarkan HP, buka OVO, Gojek, GrabFood, dan lain sebagainya. Dengan satu sentuhan tangan, maka makanan datang. Dengan satu sentuhan tangan, maka barang datang. Dengan satu sentuhan tangan, maka apapun yang kalian inginkan datang. Seperti itu. Itu berkat orang-orang Eropa tentunya. Ya, seperti itu. Itu di iptek. Nah, selanjutnya, ini dari pengantar ya. Apa yang akan kita pelajari selanjutnya? Yang akan kita pelajari selanjutnya ialah tentang perang dingin. Kalian pernah dengar istilah perang dingin nggak? Apa itu perang dingin? Ya. Atau perang dingin itu perangnya malam-malam, jadi lebih dingin, atau perang dingin itu perang apa ya? Perang diam-diam. Enggak ya, tentunya saya tahu kalian lebih pintar dan kalian pun sudah pernah mendengar apa itu perang dingin. Di mana perang dingin itu adalah perang secara tidak langsung antara Amerika dan Uni Soviet. Mereka bersaing dan yang menjadi korban adalah negara-negara berkembang. Perang. Oke, oke. Oke. Oke, kelihatan? Mudah kelihatan ya. Uh,
Oke. Oh, sebelumnya. Perang Dingin. Perang ini terjadi tahun 1945 sampai 1991 antara Amerika dan Uni Soviet. Yang mana kita tahu bahwa Amerika dan Uni Soviet memegang paham yang berbeda. Bahkan paham yang mereka pegang itu adalah paham yang saling bertentangan. Di antaranya Amerika memegang paham liberalis. Amerika memberikan kebebasan bagi seluruh warganya dalam berbagai hal, termasuk dalam bidang ekonomi. Kebebasan Amerika membebaskan dalam bidang ekonomi membuat rakyat Amerika bebas untuk berbisnis apapun dengan modal apapun. Sehingga apa yang terjadi? Para pebisnis berlomba bersaing sesengit mungkin dengan bermodalkan uang yang banyak. Alhasil apa yang terjadi? Para kapitalis, kalian mungkin sering mendengar istilah kapitalisme, diambil dari kata capital. Ya. Alhasil, orang yang bermodal tinggi ketika menanamkan uangnya di dalam suatu bisnis, tentunya mereka tidak mau rugi, ya kan? Tidak mau rugi. Yang mau mereka lakukan adalah untung. Para pemilik modal biasanya bertindak menekan biaya produksi sekecil mungkin dan meraup untung sebesar mungkin. Salah satu biaya produksi yang menjadi beban di dalam menghasilkan uang banyak ialah buruh. Alhasil apa yang terjadi di negara-negara liberal, para kapitalis itu sama sekali tidak mengindahkan nasib para buruh. Para buruh dipekerjakan dengan gaji yang kecil. Seperti itu. Nah, para buruh yang sakit hati, mereka yang berpikir, loh, kita yang kerja, kita yang memajukan, yang punya modal, kenapa kita tidak dilirik sama sekali? Kenapa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Kita butuh suatu paham di mana yang pro terhadap orang miskin, yaitu apa? Buruh dan tani pada saat itu yang menjadi miskin. Sehingga itulah yang nantinya menyebabkan munculnya paham sosialisme dan yang berkembang kemudian menjadi paham komunisme. Di mana komunisme itu lambangnya apa? Palu dan arit. Itu menunjukkan Palu sebagai kaum pekerja dan arit sebagai kaum petani. Sampai sini mungkin kalian paham ya? Artinya jelas secara tidak langsung munculnya paham komunis itu gara-gara paham kapitalis. Orang-orang yang tersakiti oleh para pemilik modal, mereka bersatu memunculkan paham komunis. Jadi awalnya sosialis dulu, kemudian komunis. Artinya dua paham ini tidak mungkin bisa berdamai. Mereka bermusuhan. Orang komunis pasti selalu ingin menyerang negara-negara liberal, negara-negara kapitalis. Karena bagi negara komunis, kapitalis itu adalah penjajah bagi kaum buruh dan tani. Orang liberalis bermusuhan dengan orang komunis. Kenapa? Karena orang komunis akan merongrong, merusak tatanan yang sudah lama ada di negara liberalis. Seperti itu. Nah, tapi di Perang Dingin ini, baik Amerika maupun Uni Soviet tidak melakukan perang secara langsung. Tentunya dalam memahami materi ini, kalian harus paham dulu materi penghantar sebelumnya, di mana ada materi Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2 yang sudah kalian dapatkan di kelas 11 mungkin ya. Atau bahkan karena memang waktu pada saat itu saya hanya mampu memberikan materi Perang Dunia 1 di kelas 11 IPS 1, 2, 3 ya. Mungkin 11 IPS 3 dapat enggak? Tapi kita bahas sekarang sekilas ya. Oke, kita mulai di Perang Dunia 1. Perang ini dimulai tahun 1914 sampai 1918.
di mana perang ini melibatkan banyak sekali negara, khususnya perang ini fokus pada peperangan di Eropa saja. Jadi belum merambat sampai ke Asia. Ya. Perang ini diawali dengan perebutan wilayah Balkan, di mana nantinya Eropa menjadi dua bagian. Ada yang bersatu ke dalam sekutu dan ada yang bersatu ke dalam blok sentral. Di mana kalian bisa lihat sendiri, blok sekutu itu ada Prancis, Inggris, Italia, Rusia, Jepang, Amerika, dan hampir 32 negara. Lawan blok sentral itu Jerman, Austria, Bulgaria, dan Turki. Awal permasalahan Perang Dunia I itu ternyata yang punya masalah itu adalah Jerman dan Prancis. Mereka punya dendam tersendiri yang pada intinya Prancis mencari kawan, yang pada intinya Jerman pun mencari kawan. Alhasil mereka berusaha saling menunjukkan kekuatan negara mereka masing-masing untuk apa? Untuk membalas dendam. Dulu Prancis pernah kalah oleh Jerman sebelum Perang Dunia I. Jerman awalnya bentuk negaranya kekaisaran, ya. Kemudian Jerman berhasil mengalahkan Prancis dan merayakan terbentuknya negara Jerman di Istana Versailles, di Istana Prancis. Alhasil Prancis merasa dipermalukan, sedangkan Istana Versailles itu adalah istana untuk penobatan raja-raja Prancis. Ketika Jerman muncul, Prancis mempunyai dendam, Prancis menguatkan negaranya, Jerman pun menguatkan negaranya, berhati-hati dengan Prancis. Jerman tahu Prancis akan balas dendam, maka Jerman mulai mengembangkan pengaruhnya, mencari kawan, mencari permasalahan yang sama, sehingga terbentuklah blok sentral. Seperti yang kalian bisa ketahui, dari jumlah negara saja kita bisa mengecek, ya, kita bisa memprediksi siapa yang menang, dan ternyata betul blok sekutu yang menang. Kemenangan sekutu ini karena dibantu oleh Amerika. Sebetulnya pada fase-fase awal sekutu sudah mau hancur, tapi ketika Amerika datang, negara yang kuat, banyak uangnya, hasil Jerman pun dapat dikalahkan. Tahun 1918 Jerman menyerah dan Jerman disepakati harus menanggung segala kerugian perang. Bahkan Jerman dibebankan dengan perjanjian Versailles, isinya hampir 800 poin, ya. Di mana poin-poin utamanya itu adalah Jerman harus dimiskinkan, Jerman tidak boleh mempunyai tentara lebih dari 100.000, Jerman harus membayar hutangnya yang besar terhadap Prancis, sudah punya hutang, daerah-daerah Ruhr, daerah daerah timah Jerman yang selama ini dijadikan sebagai mata pencaharian Jerman itu harus disita oleh Prancis. Artinya Jerman benar-benar hancur. Ya. Seiring dengan perjalanan waktu, kehancuran Jerman ini ternyata tidak membuat rakyat Jerman menyerah. Di Perang Dunia I itu, yang paling terkenal itu adalah Perang Parit, di mana baik negara yang berhadap-hadapan itu tidak berperang secara langsung, tapi mereka membuat parit. Tahu parit? Selokan. Membangun selokan sebagai benteng pertahanan. Jadi artinya ketika misalkan di depan ada musuh, itu mereka tidak berjalan biasa, tapi mereka saling bersembunyi, dan ketika menanti kesempatan musuh nongol dan langsung tembak. Dan asal kalian tahu, perang parit ini adalah perang yang paling mengerikan. Bagaimana tidak? Mereka harus bertahan di parit-parit. Dan ketika ada bom jatuh, apa yang akan kalian lakukan? Gak bisa lari. Bom jatuh meledak, matilah. Kemudian bangkainya kemana? Ketika hujan gimana? Air naik, posisi ada bangkai. Air surut, bangkai teman kita itu dimakan tikus.
Kemudian ketika malam hari tiba-tiba musuh langsung masuk menusuk. Ketika kita lapar tapi di medan perang kita nggak punya makanan. Apa yang kita makan? Mayat teman kita sendiri. Artinya orang-orang yang terjun di perang Parit itu adalah orang-orang yang paling merasakan pahitnya membela negaranya di Perang Dunia I. Dan salah satu orang yang selamat dari perang Parit adalah Adolf Hitler. Mungkin kalian tahu Adolf Hitler yang gayanya komisi gini ya. Adolf Hitler. Dia adalah salah satu orang yang selamat dari perang Parit tanpa cacat apapun. Biasanya orang yang selamat dari perang Parit itu minimal nggak punya kaki satu, minimal ininya bolong kena granat, ya, atau minimal tangannya buntung, minimal matanya hancur satu. Tapi Hitler keluar dengan selamat secara fisik, tapi cacat secara mental. Hitler merasakan bagaimana perihnya melihat saudara-saudaranya meninggal di medan perang demi kebanggaan, demi negara Jerman. Hitler ikut berjuang bagaimana sakitnya bertahan di perang Parit, dan Hitler sakit hati ketika Jerman dipermalukan oleh Prancis. Seperti itu. Alhasil dengan dendam ini secara berproses Hitler mampu menguasai Jerman dengan partai NSDAP-nya, atau lebih dikenal dengan partai Nazi. Nah, secara seketika Hitler mampu membangun Jerman, membangkitkan ekonomi Jerman yang tadinya minus. Dan asal kalian tahu, ya, ekonomi Jerman pada pasca Perang Dunia I sangat sulit. Saking sulitnya hidup di Jerman, jadi kalau misalkan orang Jerman mau makan sepotong roti itu, dia harus menjual tanah beserta rumah. Bayangkan, saking sulitnya hidup di Jerman. Dan Hitler harus merasakan itu. Setelah sebelumnya, Jerman menjadi negara yang jaya. Maka Hitler dengan kedendamannya, ini gara-gara Prancis. Hitler berusaha naik politik ke Jerman, berhasil naik. Dia sedikit-sedikit memperbaiki ekonomi Jerman, memperkuat tentara Jerman, dan sampai tahun 1938 Jerman sudah menjadi negara yang kuat dan kembali negara ditakuti di Eropa. Hitler memulai Perang Dunia II, dan di sini ada yang membeda antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kalau di Perang Dunia I itu sekutu melawan sentral ya. Kalau di Perang Dunia II ada 3 pihak. Yang pertama sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, Cina, Amerika Serikat, Italia, ya, Serbia dan lain sebagainya. Blok komunis yaitu blok poros memiliki blok komunis yaitu Uni Soviet memiliki musuh bersama yaitu blok poros, siapa? Jerman, Italia, Jepang. Seperti itu. Komunis sama sekutu punya musuh yang sama. Siapa? Jerman. Tapi mereka kenapa tidak bersatu? Jawabannya apa? Karena paham yang dianut oleh negaranya berbeda. Yang sekutu liberal, yang satu lagi komunis. Artinya apa? Tadi itu ya, liberal dan komunis itu tidak bisa bersatu karena munculnya komunis sebagai kebencian daripada sistem liberalis yang memunculkan sistem ekonomi kapitalis. Dampaknya kaum buruh dan tani itu sangat tersisihkan. Seperti itu. Nah, di Perang Dunia II ini, lagi-lagi Jerman kalah. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya, karena memang waktu mungkin ya. Di Perang Dunia II ini Jerman kembali kalah, dan sayangnya di Perang Dunia ini ada 2 pemenang perang. Ketika sekutu berjibaku melawan Jerman secara mandiri,
ini sebelum sekutu dihinggapi oleh Amerika, ketika Uni Soviet berjibaku melawan Jerman sendiri, Jerman pada saat itu sempat menguasai seluruh Eropa, hampir seluruh Eropa, bahkan Prancis pun kalah sama Jerman. Ketika Inggris sudah dibombardir, Prancis sudah dikuasai, Austria sudah di genggaman tangan, tiba-tiba Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan laut Amerika Serikat. Jerman melihatnya itu sebuah kesempatan, bahwasanya ketika menganggap Amerika musuh, maka Jepang menganggap Jerman sahabat, mereka bisa bekerja sama. Tapi ternyata tidak. Jerman menyatakan perang terhadap Amerika, ini kesempatan bagi Winston Churchill. Dia Perdana Menteri Inggris pada saat itu. Langsung ngobrol dengan Amerika. Kumaya, musuh-musuh kita sama nih Jerman. Kita kerjasama lah, kerjasama. Oke, kerjasama, deal. Maka Amerika terlibat, Amerika mulai membebaskan wilayah-wilayah yang dikuasai Jerman, tapi Amerika hanya punya uang, pasukannya tidak sehebat Jerman. Amerika kemudian dari berbagai peperangan mengalami kekalahan. Tapi beda dengan Uni Soviet. Uni Soviet setelah menjadi negara komunis, dia berkembang menjadi negara yang sangat kuat. Kuat secara militer. Mau tidak mau untuk mengalahkan Jerman yang sangat kuat secara militer pada saat itu, Uni Soviet dan Amerika harus bekerja sama. Meskipun mereka saling membenci. Alhasil mereka bekerja sama, menyepakati D-Day, di mana D-Day itu satu waktu yang ditentukan untuk menyerang Jerman secara bersamaan, ya. Dan alhasil benar saja Jerman dapat dikalahkan tahun 1945 secara militer oleh Uni Soviet. Kalian bayangkan jauhnya Rusia mampu menekan Jerman sampai ke Berlin, dan secara modal oleh Amerika. Hasil, kalau misalkan di Perang Dunia I ditanya siapa yang menang, Sekutu. Kalau Perang Dunia II siapa? Sekutu dan Komunis. Sedangkan kita tahu bahwa memang di mana-mana pemenang perang itu harus satu. Akhir dari Perang Dunia II, semua manusia menyepakati tentang perdamaian, human right. Akhirnya dibentuklah PBB. Yang sebelumnya Perang Dunia I dibentuk LBB, tapi LBB gagal. Perang Dunia II dibentuk PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka sepakat tidak boleh ada lagi perang. Tidak boleh ada lagi perang. Kenapa? Peperangan itu hanya menyiksa manusia, hanya merugikan. Tapi masalahnya yang menang perang itu Amerika dengan Uni Soviet, yang memang notabene mereka saling berbenturan. Seperti itu. Alhasil apa yang terjadi? Maka dimulailah era Perang Dingin. Nah, kita mulai latar belakang Perang Dingin ya. Sampai sini bisa dimengerti ya? Mungkin kalau tidak ada yang dimengerti, kalian bisa chat saya secara pribadi ya. Nah, apa yang melatar belakangi Perang Dingin? Tentunya yang pertama munculnya curiga antara Amerika dengan Uni Soviet. Kita tahu paham yang dianut oleh Amerika dan Uni Soviet itu tidak berteman. Artinya mereka saling bermusuhan. Amerika takut dengan Uni Soviet pun takut dengan Amerika. Sehingga mereka tidak bisa bergandengan tangan. Dari mana munculnya saling curiga antara Uni Soviet dan Amerika? Ini terjadi di konferensi Teheran di Iran, di mana pertemuan antara Amerika, Inggris, Uni Soviet untuk pertama kalinya tahun 1943 untuk merencanakan bagaimana caranya menyerang Jerman atau mengalahkan Jerman. Pertama, pertentangan yang terjadi itu antara Stalin dengan Winston Churchill. Siapa Stalin? Pemimpin Uni Soviet. Dia terkenal sebagai tangan besi. Kalau ada yang protes di zaman Stalin, udahlah, kalian yang berharap hidup. Langsung dimasukkan ke gulag. Apa itu gulag? Camp kerja. Di mana kalian harus bekerja 24 jam tanpa dikasih istirahat, tanpa dikasih makan, sehingga kalian akan meninggal dengan sendirinya.
Itu konsekuensi negara komunis. Tidak boleh melawan pemerintah. Kalaupun ada yang beda, mau tidak mau harus dihanguskan. Kenapa? Itu akan merusak tatanan pemerintahan. Kembali lagi ke sini. Beberapa pendapat yang bertentangan antara Stalin dengan Winston Churchill perihal beberapa negara Eropa Timur yang akan berada di bawah Uni Soviet. Jadi mereka sudah melakukan perjanjian nih, sudah mengada-ada. Bayangkan kalau misalkan kita perang, kita bagi wilayah saja, kata Stalin. Ya udah, kalau kita menang, saya minta Eropa Timur. Tapi Churchill, kamu serakah. Stalin gak enak. Mulai di sana, wah jangan-jangan dia mau menguasai seluruh Eropa, kata Churchill. Kata Stalin, jangan-jangan Churchill juga mau bagian dari Eropa Timur, saya harus berhati-hati. Tapi itu hanya gumam dalam hati. Ya. Kemudian kecurigaan ini muncul juga ketika Stalin bersikeras menolak untuk bergabung dengan PBB. Seperti itu. Ya. Ketika Stalin menolak ikut PBB, kira-kira apa yang ada di pikiran Amerika? Kan tadi kita sudah tahu bahwa PBB itu dibentuk supaya agar semua negara menyepakati perdamaian, tidak berperang. Tapi Stalin tidak mau masuk PBB. Apa yang ada di pikiran Amerika? Jangan-jangan Stalin mau perang lagi nih. Kalau Stalin sudah mempersiapkan perang, oh kenapa kita tidak masuk perang? Tidak menyiapkan untuk perang. Nah, ini bahaya nih. Ini Soviet bahaya. Itu di pandangan Amerika dan sekutu. Sedangkan apa yang ada di pikiran Stalin, kenapa dia tidak masuk di PBB, itu gara-gara Amerika tidak datang ke D-Day atau tidak datang ke Normandia tanggal 6 Juni 1944, di mana itu disebut sebagai D-Day. Mereka bertemu di Normandia untuk bersama-sama menyerang Jerman. Pada faktanya pada Perang Dunia II, Stalinlah yang sendiri menyerang Jerman sampai ke Berlin. Ketika Stalin menunggu di Normandia, Uni Soviet mana, Amerika mana, Inggris. Oh, kenapa mereka tidak datang? Apa yang dipikirkan Stalin? Jangan-jangan Amerika dan Inggris sengaja menyuruh Uni Soviet melawan Jerman sekaligus supaya Uni Soviet kalah sama Jerman, terus kemudian Amerika dan Inggris datang menyerbu dua-duanya. Oh, ini bahaya. Seperti itu. Maka setelah perang terjadi, wajar timbul kecurigaan bahwa kalau saya masuk PBB, nanti saya dipukul bersama di PBB. Stalin nggak mau masuk PBB. Alasan Stalin dia mau masuk PBB karena tadi di Teheran Amerika nggak datang. Tapi kata Amerika, bahaya nih Stalin nggak mau PBB. Jangan-jangan Stalin mau perang. Mulai nih, dua negara ini mulai saling memanas. Ya. Kemudian persoalan Perang Dunia II. Apa yang tadi menjadi persoalan? Tidak ada satu pemenang. Muncul dua pemenang. Uni Soviet menang secara militer, Amerika menang secara modal. Pada faktanya, negara-negara yang terlibat Perang Dunia II itu negara-negaranya hancur dan meminjam uang pada Amerika, tergantung pada Amerika. Nih, ada perbedaan antara Uni Soviet dan Amerika. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Di Amerika Serikat itu ada pemilihan umum, sistemnya demokrasi, ekonominya kapitalisme, cara hidupnya individualisme, negara yang paling kaya di dunia, dan menyusung tinggi hak asasi manusia. Manusia diberikan kebebasan karena memang liberalis. Di Amerika juga terdapat kebebasan pers, di mana asal kalian tahu presiden itu bisa dihina oleh rakyat Amerika. Itu di Amerika. Sebelum pemilihan umum, presiden itu bisa dimuntah-muntahi di Amerika karena memang bebas. Pers pun bebas memberitakan berita jelek tentang presiden. Ini dialami oleh John F. Kennedy, salah satu presiden Amerika yang sangat jelas dianggap tidak becus ditulis dalam pers secara besar. Itu Amerika. Bagaimana dengan Uni Soviet? Jelas di Uni Soviet tidak ada pemilu. Nggak ada. Siapa yang menggantikan presiden? Dia yang menjadi ketua partai.
Jadi pemilihan umum itu, pemilihan ketua itu tidak dilakukan oleh masyarakat kalau di Uni Soviet, tapi di internal partai. Siapa yang menjadi ketua partai, dia akan menjadi presiden. Seperti itu. Jadi tidak umum, khusus partai komunis. Dan di negara komunisme itu hanya ada satu partai, yaitu apa? Partai komunis. Kalau negara lain demokrasi itu minimal ada 2 partai. Nah, di Indonesia kan ada berapa? Ada banyak ya. Jadi maksudnya masih demokrasi ya. Kemudian bagaimana cara pemerintahannya? Dia tuh otokrasi atau diktator. Siapa yang nggak nurut mati. Siapa yang menghalangi kebijakan pemerintah mati. Tidak boleh menanya kepada pemerintah. Contoh nyata salah satu negara komunis melihat sekarang Korea Utara. Di Korea Utara itu rakyat tidak punya pilihan lain selain nurut kepada pemerintah. Kemudian paham yang dianggap menurutnya adalah komunisme. Kalau di Amerika Serikat individualisme, kalau di Uni Soviet itu saling membantu antar individu atau sosialisasinya bagus lah. Kalau dalam ekonomi, basis ekonominya lemah karena diatur oleh pemerintah. Ya. Kalau dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat itu dikendalikan oleh NKVD, polisi rahasia. Jadi kalau misalkan kalian di negara Uni Soviet atau negara komunis, kalian membicarakan tentang pemerintah saja menjelek-jelekan, maka akan ada tukang bakso lewat. Dan itu dipastikan besoknya kalian akan hilang. Dengan cara apapun. Tiba-tiba kalian dapat undangan, ini diundang oleh presiden, kan senang kan? Kemarin habis ngomongin presiden, besoknya ada undangan presiden. Datang ke presiden, itu bukan di apa-apakan. Diberikan selamat oleh presiden, oleh pemimpin. Selamat, kita memberikan penghargaan kepada kamu, kamu silakan mengikuti pelatihan. Judulnya mengikuti pelatihan, padahal dimasukkan ke gulag, camp kerja paksa. Di sana dia suruh bekerja sampai mati, tidak dikasih makan, tidak dibayar, tidak dikasih istirahat. Istirahat paling 1 jam 2 jam. Itu cara kerja Uni Soviet. Kemudian terdapat sensor total terhadap pers. Ini memang salah satu ciri dari negara komunis. Bahkan kalian mungkin masih ingat Korea Utara dulu pernah masuk Piala Dunia ya. Tahun berapa ya? 2008, 2000 berapa saya lupa. Kan Korea Utara nggak masuk final. Tapi asal kalian tahu, berita yang berkembang di Korea Utara adalah Korea Utara berhasil menjuarai Piala Dunia. Itulah ciri negara komunis. Kemudian lanjut, bagaimana cara jalannya perang dingin? Nah, tadi kan perang dingin persaingan ya. Persaingan antara Uni Soviet dan Amerika. Parahnya di perang ini, Amerika dan Uni Soviet kan sudah mengakui jangan ada peperangan, khususnya antara Amerika dengan Uni Soviet. Tapi kedua negara itu saling bersaing mengembangkan pahamnya agar dianut oleh seluruh negara di dunia. Khususnya oleh negara dunia bagian ketiga. Negara-negara berkembang, negara-negara yang baru merdeka. Itu mereka berusaha agar negara itu menganut paham komunis. Salah satunya di Indonesia. Makanya terjadi G30 SPKI. Di mana Soekarno pada saat itu sudah mulai mendekat ke, sorry ini kenapa ya? Oke. Di mana Soekarno pada saat itu sudah mulai mendekat ke Rusia, tapi Amerika tidak berdiam diri sehingga apa yang terjadi, Soekarno itu digulingkan secara tidak langsung, terjadi peristiwa G30 SPKI yang membuat Soekarno lengser dan digantikan oleh Presiden Soeharto. Bukan hanya di Rusia, di Indonesia, di Vietnam itu sampai perang saudara, terjadi perang Vietnam. Ya. Korea sampai saat ini bermusuhan, ada Korea Utara dan Korea Selatan. Mungkin hari ini agak damai ya. Itu gara-gara perang dingin. Korea Selatan menganut paham yang dianut Amerika, Korea Utara menganut paham yang dianut oleh Uni Soviet. Itu yang dinamakan dengan perang proksi. Ingat-ingat ya, perang proksi. Perang yang melibatkan negara dunia ketiga sebagai dampak dari perang dingin.
Nah, kembali ke sini. Ada Marshall Plan dan Molotov Plan. Ini persaingan antara Amerika dan Uni Soviet. Di mana pada bulan Juni 1947, sesuai dengan doktrin Truman, Amerika mengesahkan Marshall Plan, suatu bantuan ekonomi yang diberikan kepada negara-negara Eropa Barat. Pasca perang kan mereka butuh dana, butuh uangnya. Marshall Plan ini dianggap mengancam Uni Soviet, itu kata Stalin, karena kalau ekonomi blok barat bersatu, maka akan menarik negara-negara blok timur untuk bersatu ke blok barat. Jadi kata Stalin, oh ini bahaya kalau Amerika ngasih pinjam uang. Nanti kalau misalkan negara-negara Eropa Timur mau gabung ke Amerika, kita gimana? Alhasil apa yang terjadi? Kita juga harus melakukan kebijakan yang sama. Ya. Maka pada bulan Januari 1949, Uni Soviet mengeluarkan Molotov Plan atau Comecon, yaitu bantuan ekonomi untuk Eropa Timur. Ini gambarnya dari segi kebijakan. Sebelah kiri ini mungkin kalian bisa lihat, ini adalah Marshall Plan dan ini lambang dari Molotov Plan. Kemudian persaingannya bukan hanya sampai segitu saja, ya. Amerika membentuk CIA. Jadi ternyata kan dua-duanya itu sudah sepakat tidak saling menyerang, tidak saling mencurigai, tidak saling berperang. Ternyata Uni Soviet itu kaget, bingung loh, kenapa di negara-negara yang dipimpin oleh Uni Soviet, oleh komunis, itu selalu terjadi peperangan. Dan dari mana negara tersebut mampu mengadakan perang melawan pemerintahan komunis? Ternyata setelah diteliti, oh ada CIA, Central Intelligence Agency, atau agen rahasia Amerika yang memang menyusupi, membakar isu, dan memberikan modal supaya di negara-negara yang dipimpin oleh komunis terjadi peperangan. Melihat hal tersebut, oh Uni Soviet juga harus punya agen rahasia. Maka Uni Soviet membentuk KGB atau Committed Государственной Безопасности. Itu KGB. Tanggal 13 Maret 1954 sebagai persaingan untuk menyaingi Amerika. Ini simbolnya, ini CIA dan ini KGB. Ya, dua-duanya agen rahasia yang sangat hebat. Kemudian persaingan jalannya perang dingin itu Amerika membentuk NATO atau North Atlantic Treaty Organization, sedangkan Uni Soviet membentuk Pakta Warsawa. Bagaimana bisa terbentuknya NATO, di mana pada bulan April 1949 Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Denmark, ya, dan kalian bisa lihat mereka menandatangani Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Artinya apa? Negara-negara yang tersebut itu bergabung, ya, untuk menjadi satu kekuatan militer. Supaya apa? Supaya tidak ada negara yang mau atau yang bisa mengalahkan mereka. Dalam artian mereka lebih mengamankan. Seperti itu. Kemudian, nih anggota NATO bisa kalian lihat sendiri. Ada Inggris, ada Prancis, ada Belanda, ada Belgia, ada Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Luxembourg, Yunani, Turki, dan Spanyol. Nah, sebagai tandingan, tentunya adanya Fakta Pertahanan Atlantik Utara ini tentunya menjadi bahaya, warning bagi Uni Soviet. Kenapa? Karena memang, oh ini bahaya kalau mereka sudah bersatu, maka suatu hari ketika mereka menyerang, apa yang bisa kita lakukan? Sedangkan kita menjadi negara masing-masing, tidak bersatu seperti mereka. Maka Uni Soviet pun membentuk Pakta Warsawa dengan tujuan yang sama, Fakta Pertahanan Militer. Oke.
Nah, ini dia simbolnya antara Fakta Warsawa dengan sebentar. Antara Fakta Warsawa dengan NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Sampai sini dapat dipahami anak-anak. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa bertanya secara langsung aja ya. Nah, kemudian persaingan berlanjut ketika kepemimpinan Khrushchev. Khrushchev itu pemimpin Uni Soviet setelah Stalin, kemudian melawan Eisenhower. Di mana di sini terjadi konflik yang memuncak, ya. Jadi yang tadinya Amerika dan Uni Soviet itu selalu berperang di negara lain. Contoh di Vietnam sendiri, ya, orang Vietnam meminta bantuan Uni Soviet, kemudian orang Vietnam Selatan meminta bantuan Amerika. Mereka saling dipersenjatai, mereka berebut politik di Vietnam, dan hasil mereka berperang. Oke, saya kira ini sinyalnya agak jelek ya. Mudah-mudahan ini lancar. Sebentar saya cek dulu sinyalnya ya. Oh my god. Oke, mungkin ini nih. PJJ itu kendalanya seperti ini, maka muka saya jadi kotak juga deh. Nah, aman lagi ya. Oke. Pada masa Khrushchev ini, ya, Khrushchev ini membawa permusuhan Amerika dengan Uni Soviet seakan-akan mereka mau berperang. Di mana pada masa ini terjadi konflik antara kedua negara, khususnya di krisis Suez atau Trojan Suez yang ada di Mesir. Ini dia sosoknya yang seolah-olah ini ketika Uni Soviet dipimpin oleh Khrushchev, semua negara berdebar ya, karena kalau Amerika sama Rusia itu perang, maka hancur dunia. Dimana Amerika sudah punya senjata yang mutakhir, demikian juga Uni Soviet, mereka mempunyai nuklir. Ketika mereka berperang, maka mereka hanya tekan satu tombol dan negara hancur. Seperti itu ya. Ini kalian bisa lihat di Trojan Suez nih. Dimana apa yang terjadi di sini? Di sini posisinya dikuasai oleh Inggris sebagai sekutu Amerika, ya. Kemudian Uni Soviet mengirimkan armadanya ke daerah sini, seperti itu, ke daerah dekat Mesir, dan itu dianggap sebagai ancaman oleh Amerika, sehingga muncul pernyataan dari Amerika bahwa Uni Soviet harus segera menarik untuk pasukannya, kalau tidak maka akan terjadi perang. Kemudian terjadi konflik Berlin. Nah, ketika Perang Dunia II selesai, bagaimana kondisi Jerman ya enggak? Lebih hancur. Selain lebih hancur, itu Jerman dibagi dua. Ya, ada Berlin Timur dan Berlin Barat. Di mana Berlin Timur itu dikuasai oleh di bawah Uni Soviet, dan Berlin Barat di bawah oleh Amerika. Pada fase awal, Berlin itu ibu kota Jerman dibagi ke dalam 4 bagian. Dibagi oleh sebagian timur oleh Uni Soviet, di bagian barat dibagi-bagi, dikuasai oleh Amerika, dikuasai oleh Inggris, dan dikuasai oleh Prancis. Karena Inggris, Amerika, Prancis satu paham, yaitu liberal, mereka bersatu saja menyatukan Berlin menjadi Berlin Barat, dan ini masih menjadi Berlin Timur. Kondisi Berlin pada saat itu, Berlin Timur sangat susah, ya, karena di bawah tekanan Uni Soviet, sedangkan Berlin Barat mulai sedikit demi sedikit beranjak memperbaiki negaranya karena diberi bantuan oleh Amerika. Seperti itu, ya. Dan di sini
Oke, kalian bisa lihat sendiri berawal dari pemisahan Jerman akibat Perang Dunia II yang tadi saya jelaskan. Kemudian tanggal 24 Juni 1948, Mei 1949 Uni Soviet melakukan blokade terhadap Berlin yang mengakibatkan Berlin dilanda kelaparan. Kenapa Uni Soviet melakukan blokade? Karena banyak penduduk Berlin Timur yang ingin pindah ke Berlin Barat. Berlin Timur mah tertekan, hidup miskin, susah uang. Kalau di Berlin Barat itu kan enak, banyak makanan karena dibantu oleh Inggris dan orang-orang Eropa lainnya. Kemudian, nah, tanggal 23 Mei 1949 dibentuk Republik Federal Jerman, ya, atau lebih dikenal sebagai Jerman Barat. Melihat Jerman Barat dibentuk oleh Amerika, Uni Soviet pun tidak tinggal diam, membentuk Jerman Timur atau DDR, Dutch Democratic German atau negara demokratik Jerman, dikenal sebagai Jerman Timur. Dan agar warga Jerman Timur tidak berpindah ke Jerman Barat sampai dibentuk tembok Berlin. Itu kasihan banget itu Jerman. Jadi Uni Soviet itu membuat kawat pembatas, di mana kawat pembatasnya itu dibuat dialiri listrik. Jadi tidak boleh rakyat Jerman Timur kembali ke rakyat Jerman Barat ataupun sebaliknya. Setiap harinya itu banyak sekali rakyat Jerman yang tersetrum meninggal. Karena di Jerman Timur itu mereka hidup susah, ya, ditekan oleh pemerintah dan tidak merasakan kebebasan. Sehingga apa yang terjadi, banyak yang dari Jerman Timur ingin ke Jerman Barat, dan saking tidak bolehnya oleh Stalin sampai dibentuk tembok Berlin sebagai pemisah. Ini juga termasuk salah satu jalannya perang dingin. Nah, ini kalian bisa lihat, ya. Ini gambar Republik Federal Jerman, mana ini dipakai sebagai negara Jerman sendiri sekarangnya. Ini Dutch Democratic Republic atau negara Republik Demokrasi Jerman, atau dibentukan Uni Soviet yang lebih dikenal sebagai Jerman Timur. Dan ini tembok Berlin. Kalian jangan beranggapan ini tembok kecil. Kalian bisa lihat ini manusia itu segini nih, ya. Temboknya sangat tinggi dan ini listrik semua. Dan biasanya di tiap 100 meter itu ada pos penjagaan. Kalau misalkan terlihat ada orang Berlin Timur atau Jerman Timur mau melompati pagar, itu selalu siap sniper untuk menembak. Seperti itu. Beda kalau misalkan di Jerman Barat, mereka selalu dinantikan. Kemudian, selain di Eropa, mereka juga berebut pengaruh di luar Eropa. Di mana tercatat tahun 1953 CIA melakukan operasi rahasia atau operasi Ajax untuk menggulingkan Perdana Menteri Iran, yaitu Mohammad Mossadegh. Jadi yang jadi musuh Inggris semenjak 1951 karena dia menasionalisasikan perusahaan Anglo-Iranian Oil Company. Jadi gara-gara Ahmad Mossadegh menasionalisasikan perusahaan Inggris, Inggris marah dong, ya. Dianggaplah Ahmad Mossadegh dekat dengan Uni Soviet, padahal tidak dekat. Dia menganut komunis, tidak. Dia hanya ingin membebaskan negaranya dari pengaruh Inggris yang dianggap pengaruh kekayaan Iran. Alhasil, dilakukan operasi CIA sehingga Ahmad Mossadegh itu bisa dinyatakan sebagai pengkhianat bangsa. Itu hebatnya CIA. Dan digantikan oleh Muhammad Reza Pahlavi. Kemudian di Guatemala terjadi kudeta militer yang didukung oleh CIA, berhasil menurunkan presiden sayap kiri Jacobo Arbenz Guzman, digantikan dengan Carlos Castillo Armans, bukan Bapak Castillo, ya. Ini gara-gara CIA. Kemudian 1998 di Irak, Abdul Karim Qasim menggulingkan monarki yang membangun aliansi dengan Partai Komunis Irak. Ini yang terjadi, kekacauan di mana-mana. Ini yang terjadi, saya tadi bilang, perang proksi, perang yang melibatkan negara dunia ketiga. Itulah strategi yang dilakukan oleh Amerika dan Uni Soviet dalam melaksanakan perang dingin. Nah, dalam hal ini perang dingin itu tidak terus berkecamuk.
ada periode detente. Apa itu detente? Periode relaksasi. Mereka sempat berdamai sekitar tahun 1960 sampai 1970. Nah, ini kondisi yang melatar belakangi perdamaian antara dua negara tersebut. Yang pertama, berkurangnya gaung ideologi di negara-negara dunia ketiga. Munculnya pola-pola baru dalam hubungan internasional. Seperti ada organisasi seperti non-blok, OPEC, dan lain sebagainya. Siapa penggagas non-blok? Salah satunya Indonesia. Indonesia kan mengandung sistem bebas aktif. Jadi bebas tapi aktif dalam mengikuti perkembangan dunia, perdamaian dunia. Jadi kalau misalkan diberikan bantuan Amerika, ambil. Diberikan bantuan oleh Uni Soviet, ambil. Tapi kalau disuruh dukung, nggak mau. Dan banyak negara-negara yang tercerahkan oleh itu. Maka sehingga membuat kata Amerika, ay orang nanaunan peperangan. Kata Uni Soviet juga orang nanaunan, beak-beak duit. Ternyata negara-negara nage itu peduli ke orang, tidak mau mengikuti negara kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Amerika sadar pertaruhan ideologi Soviet tidak boleh mengorbankan masalah ekonomi negara. Karena apa? Mereka mengeluarkan biaya yang tidak murah untuk bersaing. Tidak murah. Kalian bayangkan saja untuk membiayai negara-negara lain perang. Biaya yang sedikit, biaya yang mahal. Mahal. Bahkan di perang Vietnam itu Amerika sampai rugi ratusan juta dolar. Dan harus menelan pil pahit kekalahan di Vietnam. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, Uni Soviet dipaksa mengalihkan perhatiannya pada isu-isu dalam negeri seperti masalah ekonomi. Ketika Uni Soviet berfokus menyaingi Amerika di luar, sedangkan kondisi negara Uni Soviet sendiri sedang krisis. Sehingga kata Uni Soviet, ya udahlah, karena memang kita nggak diwaro, kita capek udah membantu, kita lebih fokus ke ekonomi kita masing-masing. Dan keempat, negara didaya sadar bahwa setelah memproklamasikan kemerdekaan, negara dunia ketiga semakin kuat. Kenapa? Tadi ya. Oke. Periode ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu 1 Februari 1972, Presiden Amerika Richard Nixon mengumumkan pemulihan hubungan antara Tiongkok melalui kunjungan ke Beijing dan bertemu dengan Mao Zedong. Mao Zedong itu juga termasuk salah satu pemimpin yang otoriter, ya. Dia salah satu pendiri komunis Cina. Kedua, Nixon bertemu dengan para pemimpin Uni Soviet termasuk Leonid Brezhnev. Ya, dalam rangka perundingan pembatasan senjata strategi atau strategi arus limitation tax atau SALT. Di sini diumumkan secara damai. Kedua periode 1972-1974, keduanya juga sepakat memperkuat hubungan ekonomi. Artinya ada kerjasama antara Amerika dengan Uni Soviet memasuki periode detente. Tapi lagi-lagi Amerika dan Uni Soviet berdamai secara di depan. Tapi ternyata dalam fase perdamaian itu Uni Soviet berpikir, loh kenapa masih banyak negara-negara yang menganut paham komunis itu digulingkan oleh negaranya. Kenapa? Alhasil Amerika pun sadar, oh ini digulingkan itu gara-gara operasi CIA. Ternyata Amerika di periode detente tidak menghentikan operasi CIA. Maka akibat hal ini memacu Uni Soviet untuk memulai kembali Perang Dunia II. Ya, istilah ini merujuk pada peningkatan ketegangan antara kedua belah pihak dalam bidang seni, ekonomi, dan budaya pada akhir 1970 sampai 1980. Konflik ini memuncak di Afghanistan pada Juli 1975. Di sini terjadi perang Afghanistan, di mana pada saat itu Afghanistan dikuasai oleh pemimpin yang pro terhadap Uni Soviet. Dan kita tahu Uni Soviet itu atau komunis itu lebih ke ateis, dan kita tahu juga Afghanistan itu adalah negara Islam. Maka yang terjadi apa? Perang antara pemerintah Uni Soviet atau pemerintah yang pro terhadap Uni Soviet dengan para mujahid Islam. Para mujahid Islam dibantu oleh Amerika
Sehingga di perang Afghanistan Uni Soviet harus menyatakan mundur. Seperti itu, ya. Nah, ini berakhirnya perang. Ya, oke. Tahun 1985 Mikhail Gorbachev diangkat sebagai sekjen Partai Komunis dengan kondisi ekonomi yang sedang stagnan. Artinya apa? Ekonomi Uni Soviet itu hampir tidak ada kemajuan sama sekali. Sedangkan Mikhail Gorbachev adalah orang yang sangat terbuka. Dia tidak seambisius pemimpin-pemimpin sebelumnya yang memang so idealis komunis, tapi meskipun lapar nggak apa-apa, yang penting komunis. Tidak seperti itu. Dia lebih memikirkan bagaimana caranya membangun rakyat Rusia. Sehingga apa yang terjadi di tangan Mikhail Gorbachev, ya, sedikit demi sedikit paham Stalin dan komunismenya tidak terlalu ditonjolkan, tapi Gorbachev lebih mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk membantu Rusia keluar dari krisis ekonomi. Nah, di mana ada dua hal yang dilakukan oleh Gorbachev, di mana yang pertama, Gorbachev mengeluarkan kebijakan perestroika atau restrukturisasi ekonomi, yang tadinya tidak boleh orang asing itu datang ke Uni Soviet untuk investasi, segala bumi kekayaannya dikelola oleh negara, rakyat yang bekerja, menguntungkan negara dan diberikan juga oleh rakyat, tapi tidak begitu pesat perkembangan ekonominya. Sekarang mulai dibuka bagi investor yang mau menginvestasikan uangnya di Uni Soviet, silakan. Kemudian Mikhail Gorbachev mengeluarkan kebijakan glasnost atau keterbukaan untuk mengurangi korupsi dalam tubuh Partai Komunis. Artinya selama ini pemerintahan yang namanya pemerintahan itu tertutup, ya, tidak boleh ada yang tahu. Di tangan Mikhail Gorbachev dia membukakan, membeberkan semuanya ke hadapan publik. Jadi ketika pemerintah sebelumnya berbicara kita itu sama rasa, kalian susah, kita susah, dan lain sebagainya, seketika oleh Mikhail Gorbachev itu dibongkar. Ternyata dibalik pidatonya kalian susah, kita susah, mereka hidup enak-enak, mereka hidup nyaman, TV mereka bagus, makan mereka enak, rakyat, sedangkan rakyat kelaparan, kemiskinan. Bayangkan apa yang kalian rasakan ketika kalian hidup di negara yang seperti itu. Sementara di media bilang kita itu sakit melihat rakyat sakit, kita harus sakit bersama. Tapi ketika kalian tahu bahwa mereka itu berbohong, apa yang terjadi? Maka muncullah permasalahan yang besar tentunya di negara-negara Uni Soviet pada saat itu. Dan hasilnya, karena memang untuk menyelamatkan Uni Soviet dari kehancuran ekonomi, tanggal 8 Desember 1989, Gorbachev dan George W. Bush menandatangani perjanjian START 1 yang mengakhiri perlombaan senjata antara kedua negara. Seperti itu. Ya. Oke, kita balik lagi. Gorbachev mencetuskan konsep Common European Home sebagai izin reunifikasi Jerman. Alhasil, salah satu pahlawan Jerman itu adalah Mikhail Gorbachev. Tanggal 3 Desember 1989, dalam konferensi tingkat tinggi Malta, Mikhail Gorbachev dan Bush resmi menyatakan bahwa perang dingin telah berakhir. Itu kira-kira sekilas tentang perang dingin, bahwa memang intinya perang dingin itu adalah perang secara tidak langsung antara Uni Soviet yang sering dikenal dengan blok timur dan Amerika Serikat yang sering dikenal dengan blok barat. Mereka berperang secara tidak langsung. Mereka berperang bersaing bagaimana caranya paham yang dianut oleh negara masing-masing itu dianut oleh negara-negara dunia ketiga. Sehingga apa dampaknya? Terjadi konflik di mana-mana. Yang seperti yang saya tadi sebutkan, di Vietnam, di Korea, bahkan di Kamboja, di Indonesia pun itu pernah dijadikan sebagai lapangan perang Amerika Uni Soviet. Memang terkesan negara itu yang perang, tapi di belakang negara-negara itu siapa yang membiayai? Amerika dan Uni Soviet. Mereka selalu bersaing. Tadi Marshall Plan dikeluarkan oleh Amerika, Comecon dikeluarkan oleh Uni Soviet.
Soviet. NATO disepakati oleh Amerika. Fakta Warsawa disepakati oleh Uni Soviet. Dalam berbagai hal. Bahkan dalam bidang teknologi pun mereka bersaing di Perang Dingin. Ketika pada saat itu Uni Soviet di masa detente, Uni Soviet berpikir, oh ini gimana nih caranya menyaingi Amerika? Kalau Amerika sudah mengeksplor dunia bawah, gimana kalau Uni Soviet mengeksplor dunia atas? Maka dilakukan apa inovasi-inovasi tentang dunia atas dan muncullah teknologi untuk keluar angkasa. Muncul salah satu kosmonot ya atau angkasawan dari Uni Soviet. Orang pertama yang pergi keluar angkasa itu siapa? Yuri Gagarin. Dia berhasil menembus atmosfer dan berhasil berkeliling mengelilingi dunia. Itu berita yang saya dengar. Yuri Gagarin mendengar Uni Soviet mampu mengirimkan orang keluar angkasa, maka Amerika pun menggenjot penelitian tentang luar angkasa, sehingga kita kenal sebagai dua tokoh, yaitu Neil Armstrong. Itu salah satu tokoh yang memang terkenal, yang orang pertama yang ke bulan. Artinya apa? Ternyata perang dingin juga ada dampak positifnya. Teknologi semakin berkembang pesat. Selain itu, teknologi persenjataan mereka juga berkembang. Di perang dunia satu, teknologi persenjataan yang dipakai apa? Itu darat. Sebagian laut kecil, tapi udara belum ada. Tapi sesuai seiring dengan perkembangan zaman, perang dunia 2 mulai pakai kapal terbang atau pesawat terbang. Itu lebih bahaya, ya. Mulai pakai tank, mulai pakai kapal selam dan lain sebagainya di perang dunia 2. Dan di perang dunia 3 sekarang, kalau misalkan terjadi perang dunia 3, maka apa yang terjadi? Dunia semakin hancur karena perang sekarang itu gampang. Tinggal buka tombol, klik nuklir, hancur satu negara. Udah. Seperti itu. Ini ada kaitannya juga dengan teknologi. Seperti itu, ya. Nah, kemudian setahun kemudian dua negara tersebut bekerja sama dalam perang Teluk melawan Irak. Uni Soviet dibubarkan pada tanggal 25 Desember 1991. Ini juga sebagai salah satu berakhirnya perang dingin. Kenapa Uni Soviet bubar? Karena tadi gara-gara kebusukan pemerintah komunisnya dibongkar oleh Gorbachev, maka terjadi protes-protes di berbagai negara, sehingga apa yang terjadi? Mereka memutuskan untuk terbuka dan mengganti sistem yang tadinya komunis menjadi liberal atau demokrasi memang. Meskipun pada nyatanya sampai hari ini Uni Soviet Rusia tidak demokrasi ya. Oke. Ini dampak-dampak perang dingin, kalian bisa lihat sendiri ya. Karena bagi Rusia terjadi kemerosotan ekonomi dan maraknya pengangguran. Iya. Karena terjadi kekacauan di mana-mana. Ya. Rakyat Rusia marah karena selama ini dibohongi. Kalau bagi Amerika, ya, Amerika menjadi negara adidaya sampai dengan sekarang. Kemudian mendorong perkembangan ekonomi. Uni Soviet meluncurkan pesawat Sputnik 1 dan 2 pada 1957, ditandingi oleh Amerika dengan meluncurkan satelit Explore 1 dan 2, Discovery dan Vanguard pada 1958. Uni Soviet Lunix di bulan. Melalui kosmonot pertamanya Yuri Gagarin, Amerika menyusul dengan mengirimkan astronot pertamanya Alan Bartlett Shepard dan berada di luar angkasa selama 15 menit. Puncaknya Neil Armstrong yang katanya dan Edwin Aldrin yang katanya pernah menapaki di bulan, kakinya di bulan. Meskipun sampai hari ini juga masih misteri ya. Lagi kalau misalkan digabungkan atau disinggungkan dengan teori flat earth, itu tidak masuk akal dan sebagainya. Dan tentunya katanya Neil Armstrong menginjak bulan melalui pesawat Apollo C1 pada 21 Juni 1969. Nah ini dia, Oke. Aduh, ini muka saya
Dan ini dia bisa kalian bisa lihat ya. Salah satu satelit yang memang diciptakan. Ini pesawat yang diciptakan oleh Uni Soviet. Oke. Nah, ini Yuri Gagarin. Ini Apollo. Ini Neil Armstrong. Oke, ini rekannya Edwin Aldrin. Kita kembali ya, Yuri Gagarin di kalian mau lihat. Nah, ini Yuri Gagarin. Dia orang pertama yang memang sempat ke luar negeri. Bukan luar negeri ya. Luar angkasa. Ini muka saya kok jadi background ini. Astagfirullah. Ini bahaya nih. Dan ini tadi ini pesawat Apollo dan katanya 2 tokoh Amerika yang berhasil menginjak di bulan, dan manusia satu-satunya yang berhasil menginjak di bulan. Sampai hari ini belum ada lagi, setahu saya. Tapi mungkin kalau misalkan kalian punya sumber yang lebih referensi ya, itu bisa dipakai. Oke. Itu tentang perang dingin, dan semoga video ini mampu dijadikan sebagai salah satu bahan ajar di kalian ya. Dan ingat, kalau misalkan ada sesuatu yang ditanyakan, kalian boleh bertanya terhadap saya, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dan untuk kepentingan PAS ya, selain materinya tadi diambil dari sini, nanti saya juga akan share tentang kisi-kisi. Insya Allah kita doa bersama semoga kondisi ini berakhir sampai di bulan Desember, dan bulan Januari kita bisa mulai masuk ke sekolah normal, dan tetap jaga kesehatan. Itu yang paling penting. Pasalnya kalau misalkan kalian sakit, gimana mau sekolah? Ya. Dan mudah-mudahan kalian cukup mengerti alasan saya kenapa saya tidak mengajar dan lain sebagainya. Dan saya juga harus akui, saya mempertimbangkan 2 hal tersebut, dan memang kesininya saya juga disibukkan dengan kegiatan yang lain, sehingga baru hari ini saya bisa upload video. Dan insya Allah untuk kepentingan PAS, untuk penilaian sejarah peminatan, ketika kalian kooperatif, saya juga bisa kooperatif. Paham? Ya, karena kalau belajar sejarah itu tidak hanya sebatas tahu, tapi penunjukan sikap. Itu yang paling utama. Karena belajar sejarah, kalian harus belajar dari orang-orang masa lalu. Tentunya hal yang baik. Seperti itu. Ketika kalian sudah menjadi baik, apa alasan saya memberikan tugas kalian kecil? Paham? Saya kira demikian. Ya, bagi yang merasa tugasnya belum lengkap, silakan dilengkapi. Untuk pertemuan ini tidak ada tugas. Dan ini hanya tambahan materi, saya kira, sebelum menjelang PHS. Oke. Sampai ketemu di bulan Januari di sekolah. Tetap jaga kesehatan. Terutama saya juga pengen ketemu sama 12 IPS 4. Kita belum pernah ketemu ya. Belum pernah tatap muka. 11 IPS 1 juga saya pengen ketemu. 2, 3 juga saya pengen ketemu. Ini bungut saya jadi peta semua. Gimana ini? Lain kali pakai efek kali ya. Efek Slipknot. Yep. Oke, mungkin seperti itu ya anak-anak. Daripada muka saya nanti jadi peta lagi. Kita ketemu nanti Januari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau tanyakan, chat pribadi saya secara langsung.